Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zainal Abidin Syah, Camat Pondok Gede. Hari ini memperkenalkan konten YouTube yang pertama terkait dengan sosialisasi program-program yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pondok Gede bersama bersinergi dengan seluruh stakeholder lainnya terkait dengan kegiatan kebersihan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan maupun pembangunan lainnya. Ini konten pertama kami dalam rangka gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. Saksikan terus Ponde TV. Pagi-pagi makan roti tawar. Roti tawar ditaruh di tas. Udah kagak bisa ditawar-tawar. Sarang nyamuk DBD kudu diberantas. Pondok Gede hebat. Jati Cempaka happy. RW 09 oke. Untuk melaksanakan gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk penyebab penyakit DBD dengan melakukan 3M+. Nanti secara teknis Pak Dokter mohon dijelaskan apa saja 3M+, termasuk dengan rangkaian pencegahan supaya warga masyarakat lebih teredukasi lagi, lakukan karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nanti selanjutnya barangkali ada hal-hal lain dari rekan-rekan LPM maupun Pak RW terkait dengan kondisi situasi yang ada di RW 09. Kebetulan ada Pak Lurah, ada Babinsa, didiskusikan. Monggo silakan. Secara teknis gerakan hari ini Pak Dokter akan menjelaskan. Monggo. Mas, para ketua RW, RT, sama yang paling cakep-cakep nih, popok gua, kader, sehat, lemes amat, belum sarapan katanya bang, belum sarapan, iya, ya. Jadi alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena di hari yang cerah ini tadi kita sempat melakukan kegiatan yang namanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Ini sebetulnya adalah kegiatan yang harusnya rutin. Cuman karena memang kemarin ada kasus DBD dan sampai saat ini, bulan ini sudah berapa kasus Bu Bintang? Ya, sudah 5. Ini sudah luar biasa ya. 5 yang ketahuan, yang nggak ketahuan banyak. Betul, itu belum ketahuan. Nah, artinya dengan kasus 5 saja itu sudah cukup banyak, bukan cukup banyak, banyak banget. Oleh karena itu hari ini kita melakukan kegiatan PSN. Nah, perlu yang diingat bahwa untuk penata laksanaan DBD ini pilihan yang benar-benar harus kita pilih itu adalah pencegahan, Pak. Pencegahan. Karena mengobati orang DBD itu biayanya juga lumayan ya. Ya, dan itu memberatkan pemerintah loh. Ya. Artinya dengan mencegah kita membantu pemerintah ya.
Nah, apalagi yang namanya DBD itu mortality rate-nya jauh lebih tinggi daripada penyakit COVID. Yang perlu digalakkan kembali adalah yang namanya satu rumah satu jumantik. Jadi untuk memberantas sarang nyamuk itu bukan tugas pemerintah semata, bukan tugas Pak Babinsa, bukan tugas Pak Babin Kantipmas, RT, RW atau kader, tapi seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam memberantas sarang nyamuk. Ini dirutinkan, jadi jangan katakan cara mencari sarang nyamuk. Dengan demikian nanti tiap keluarga yang sudah kita datangi dia paham apa itu DBD dan bagaimana mencegah atau memberantas sarang nyamuk yang ada di rumah. Karena nyamuk demam berdarah ini nyamuk elit nih, dia nggak mau di air kotor. Ya adanya di rumah. Ya, yang tadi udah kita cari ada di ember yang tergenang, di bekas aqua. Terus tadi kata Pak Camat di sarang burung bapak nih, hati-hati. Sarang burung bapak. Ya, di sarang burung itu kan ada tempat minum. Nah, airnya tuh suka ngegenang. Kadang-kadang di situ juga bisa jadi sarang nyamuk. Ditambah lagi di kulkas, di belakang, di selorotannya. Apa sih bahasa Indonesianya selorotan? Tampungan airnya. Nah, itu juga di dispenser, tampungan airnya. Jadi itu sebetulnya pekerjaan yang tidak menghabiskan banyak waktu. Ajarkan warga, lakukan itu paling tidak tiap 3 hari cukup Bu Bundang, ya, dengan harapan tidak ada sarang nyamuk yang ada di rumah. Dari kader Posyandu yang benar luar biasa. Tanpa adanya kader Posyandu dan PKK ini kita tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan kader Posyandu dan PKK ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketua RW dan RT-nya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Dokter, beliau persis, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau DBD itu, ya mohon maaf, kejadiannya teman kita, saudara kita, Asi Permas Bang, dia kena DBD itu karena saya sampai merinding ya, karena sudah akut, ya ada masa ininya, masa inkubasinya, turun panasnya. Turun panas itu bukannya nanti sudah selesai, ada masa naik lagi. Nah, halnya begitu tentunya kita cegah. Kata Bu Bintang sudah 5, cukup dengan 5 aja yang terkena DBD. 10.000 kakak tidak terjangkau. Tentunya bagaimana kita beri edukasi, pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan dari yang punya rumah masing-masing. Kita tentunya tadi mengadakan K3, di sini mengadakan PSN, sebatas itu aja. Tapi selanjutnya nanti yang punya rumah masing-masing untuk mencegah sarang nyamuk bertelur. Katakan Pak Dokter, nyamuk ini nyamuk elit yang nggak mau di tempat yang kotor, maunya tempat-tempat yang bersih, seperti di bawah kulkas itu slogannya, atau tempat-tempat yang tidak terpakai tapi digenang air. Mudah-mudahan tidak hari ini aja, nanti saya mencetak stikernya, kita jalan, kita ke RT RW, nanti kita beri pemahaman, kita kasih stiker. Nah, stiker itu tentunya untuk menandai bahwa kita warga itu sudah kita kunjungi, sudah kita kasih pemahaman, tentunya dengan Pak Babinsa maupun Babin Kantipmas, karena kita di sini ada 3 pilar, nah 4 pilar. Tentunya nanti bagaimana tentang kerawanannya, bagaimana tentang wilayahnya, nanti dokter bagaimana tentang kesehatannya, semua ada di sini. Dan itu mudah-mudahan titik awal di RW 09 ini nanti kita lanjutkan ke RW-RW yang lain. Dan juga memang kemarin saya sama dokter, ini terus terang aja ya, di RT 05, 02 itu di belakangnya itu benar-benar kumuh kan gitu. Saya mana pas diangkat itu bulu saya merinding kan gitu. Merinding itu karena pas diangkat itu nyamuknya pada keluar gitu. Nah, mudah-mudahan Pak RT kemarin membuat proposal untuk mengalirkan air-air yang tergenang, dibuatkan proposal. Saya juga nanti minta sama Pak RW, apabila ada saluran yang mampat silakan
Di sini ada pemantusan, tinggal membuat surat aja, ditinggal kelurahan nanti teruskan ke Pak Sam. Sebetulnya Pak Sam itu dari kemarin minta RW mana yang pemantusan kan gitu. Sedikit saya menambahkan, terutama bagi warga ini kan sudah mulai musim hujan. Kalau udah itu berarti sudah mulai musim hujan. Kaitannya dengan musim hujan itu pasti ada namanya genangan. Genangan itu bukan masalah di got atau mungkin udah pasti kalau di got ya. Tapi ada namanya barang-barang yang mungkin naruh sembarangan seperti ban, ember bekas, pot-pot yang mungkin nggak dipakai. Nah di situ identik nyamuk yang demam berdarah. Dia warnanya kalau nggak salah belang-belang gitu. Kalau nggak salah nyamuknya itu yang, nah itu bisa di dalam rumah, dia bisa di luar rumah. Kalau dalam rumah seperti kata Dokter Agung tadi, dia menyarangnya di tempat-tempat khususnya di gantungan baju ataupun di tempat penampungan air di kulkas atau mungkin dispenser yang mungkin masih nampung air. Nah itu mungkin dari masing-masing warga sendiri Pak RT bisa menghimbau menyampaikan secara edukasi bisa membuang bekas genangan air tersebut. Nah kalau memang ada ban ember yang menggenangan air selama musim hujan ini, mungkin diadakan kegiatan atau mungkin kesadaran masing-masing warga untuk membuang atau menimbun atau dibakar. Efeknya harus ditimbun ya, itu saya rasa, karena memang betul demam berdarah ini sangat luar biasa. Kalau dibilang angka mematikan, sangat mematikan dibanding kayak COVID-19. Jadi kami harap dan kami himbau, kami sebagai pembina ya, di samping tugas pokok kami sama Bimas itu banyak, tapi hal kaitannya ini juga menyangkut masalah kemanusiaan, menjadi tugas tanggung jawab saya secara sosial. Jangan sampai nanti ada warga terkena berdarah tiba-tiba sudah menjalik, tiba-tiba karena cepat sekali tingkat untuk serangannya berdarah cepat sekali dan sangat mematikan. Dan sekali lagi saya himbau ibu-ibu termasuk warga atau ketua RT bisa secara intens menyampaikan ke warganya, tolong jaga kebersihan terutama di lingkungannya yang ada genangan air yang tadi sampaikan, di ban, di pot bekas, ember bekas. Nah itu digulingin aja kalau nggak ditimbun. Tuh. Saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan RW 09 yang sudah ada beberapa warga yang terpapar DBD. Untuk saya memberi masukan kepada pengurus, namanya sekarang kan zaman media sosial, mungkin lebih edukasi lagi di PA Group. Nah mungkin dari dokumentasi yang ada tadi ditambahkan apa kalimat-kalimat yang mengedukasi warga, karena kita nggak mungkin, saya yakin Pak RT pun nggak mungkin mendatangi satu persatu ke rumah, karena warga kan pasti kan punya kesip masing-masing. Kalau udah di medsos sudah pasti mereka baca dan mereka pasti menyerap apa yang disampaikan oleh ketua lingkungannya. Itu mungkin lebih tepat untuk mencegahnya. Mudah-mudahan kita tidak mau untuk ke depan DBD ini menjalar kemana-mana. Dengan peran serta ketua lingkungan setempat itu sangat membantu kesehatan. Tentunya apa yang tadi sudah kita dengar, banyak pesan-pesan yang sangat baik untuk kita semua, khususnya pengurus di lingkungan RT, RW. Tentunya saya hanya menambahkan saja, ketika kita mau bekerja sama, mau bareng, semuanya ini akan bisa terselesaikan. Dengan harapan apa yang disampaikan tadi, jangan sampai ada penambahan lagi. Cukup 5 saja, kalau kata Dokter Agung ini udah banyak banget, 5 juga ya Dok ya. Iya udah capek ya Bu ya, capek juga sebetulnya. Nah untuk itu sekali lagi saya tambahkan buat rekan-rekan pengurus RW, pengurus RT, mari sama-sama kita terus bekerja sama, terus kita beredukasi, terus kita bersama-sama sampaikan ini. Jangan pakai dibilang apa, pokoknya kita lihat yang udah ketahuan nih Pak RT ada apa, pot apa itu udah bersihin aja. Nah kita kasih contoh dulu, kita jalan, kita bersihin aja dulu, nanti juga mereka akan sadar dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang memang sudah kita sampai ke rumahnya aja begitu, ya cuek-cuek aja tanggapannya. Kayak tadi lah contohnya,
Kita udah bareng-bareng ketemu, ya jawabannya sambil senyum sambil ketawa. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kita sangat sulit sekali untuk diberi pemahaman. Namun ketika kita sering kasih pemahaman terus kita datangin, terus kita kasih sampai kita himbau, insya Allah mereka akan tergugah. Memang dalam lingkungan RW 09 ini baru kemarin itu 3 hari yang lalu saya mendapat laporan dari Pak Haji Dada Firdaus kalau dia terpapar DBD. Dapat kabar itu pun saya langsung kasih kabar ke Pak Dr. Agung. Di situ saya sempat diceramain deh ya, gitu. Ya, berkaitan ada warga yang terpapar DBD tetapi dirawat di rumah, gitu Bu. Jadi memang di sini ada, ya memang kita serba salah ya dok ya, dibilang ayo langsung aja ke rumah sakit, tetapi saya enakan dirawat di rumah, diinfus di rumah gitu. Kalau memang perlu apa-apa koordinasi kepada kita ya dok ya, masalah ibu-ibu PKK dan kader dan juga Pak RT, mohon apabila ada warga yang belum mempunyai BPJS PBI disegerakan, didorong terus untuk warganya untuk bisa memiliki kartu, karena kadang-kadang ada warga kita yang sakit repot dengan biaya itu, mungkin dia tidak mau berobat ke rumah sakit itu. Jadi untuk Bu Lina tolong di RW 09 ini pasti ada tim Jumantik ya, itu harus digiatkan karena 2 orang ini yang baru kita tahu DBD, tapi setelah kita berkeliling ada juga laporan gitu kan. Jadi saya mohon kepada tim Jumantik RW 09, ayo lebih giat lagi. Kalau memang ada kegiatan bisa koordinasi dengan Pak Kapus dan juga para Karang Taruna, karena tidak mungkin memang kita kerja sendiri. Apalagi Pak RT dan Bu RT, apabila ada kegiatan-kegiatan misalnya itu warisan warga, mohon juga disampaikan. Selalu terus kita menghimbau kepada warga kita agar selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu tidak terlepas daripada kesehatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, lingkungan yang bersih, dengan dimulai gerakan 1 rumah 1 Jumantik, pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+, membersihkan, kemudian menutup ya potensi-potensi penampungan yang menyebabkan pembiakan sarang nyamuk, dan memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa digunakan tempat bersarangnya nyamuk. Plusnya adalah pencegahan. Pencegahan ini dengan mengedukasi masyarakat untuk hidup bersih, hidup sehat. Kemudian juga tadi sudah dilakukan pemberian ABT ya di tempat-tempat penampungan. Kemudian disarankan kepada masyarakat untuk tidak membiasakan menggantung pakaian ya. Ini kebiasaan sepele sederhana tapi menjadi juga sarang nyamuk. Kemudian disarankan juga tadi memelihara ikan supaya jentik-jentik tadi bisa dihilangkan ya, hilangkan ikan tadi ya, sehingga tidak berkembang lebih banyak lagi. Terima kasih. Hari ini 4 pilar hadir untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Tujuannya adalah untuk hidup bersih dan sehat di masyarakat Kota Bekasi, khususnya RW 9 Kelurahan Jati Cepaka, Kecamatan Pondok Gede.
Demikian yang bisa kita diskusikan pada siang ini. Ibu kader jangan bosan-bosan untuk memberikan ya pelayanan edukasi kepada warga masyarakat. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, sinergi dan kolaborasinya. Semoga semuanya bisa memberikan manfaat kepada warga masyarakat Pondok Gede. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.